yang stainless steel. Ya, saya bantu jawab untuk Pak Muto Pangihutan. Apakah semua peralatan dapur harus menggunakan stainless steel? Kalau bisa diusahakan boleh stainless steel semua, ya. Jadi lebih aman karena ada bahan-bahan yang seperti kalau misalnya kita ada wajan, kan ada tuh wajan yang harganya agak-agak miring murah-murah ya. Itu kadang-kadang kan mudah terkupas, beda sama stainless steel, wajan yang stainless ya. Itu malah lebih aman. Lalu selanjutnya dari Pak Muhammad Abdillah, apakah metode pengantaran pangan dapat mempengaruhi kualitas pangan kita? Bagaimana cara aman dalam pengantaran untuk pangan kita dengan biaya operasional yang iri? Untuk pengantaran pangan itu sangat mempengaruhi, Pak. Karena apa? Kalau misalnya dia pengangkutan makanan yang menggunakan motor, tapi tidak dilapisi plastik wadah makanannya secara tertutup semua, itu bisa saja terkontaminasi, entah debu atau entah karyawannya bawa motor sambil merokok, itu bisa saja mengkontaminasi, ya. Lalu yang kedua adalah entah dari asap rokok, entah dari misalnya pengangkutan makanan matangnya melalui mobil misalnya. Walaupun mobil pengangkutannya ada berbentuk mobil, tapi kalau di dalamnya masih banyak yang merokok, mobil pengangkutannya kotor, wadah makanannya juga tidak dilapisi plastik, tidak diurep, itu bisa saja mengkontaminasi makanan yang ada di dalam mobil pengangkutan. Dan karyawan yang melakukan pengantaran juga harus dalam keadaan bersih, kukunya tidak panjang, pakaian kerjanya juga bersih ya. Jadi tidak ada pulau-pulaunya, entah di baju, entah di topi, harus dalam keadaan bersih dan rapi. Ya. Kenapa? Kalau misalnya kita ada karyawan yang mengantarkan makanan, ya, tapi ternyata sambil merokok, lalu wadah makanan tidak dilapisi plastik, itu terkadang kan konsumen ada saja yang komplain, ya. Entah wadahnya terkena puntung rokok atau dari abu rokok, nah itu bahaya. Ada nggak teliti, kita langsung turunin, nggak taunya pas buka wadahnya, abunya masuk ke dalam makanan tersebut. Ya, pokoknya bagaimana caranya pengantaran harus dalam keadaan bersih, rapi, dan higienis. Ya, nanti materinya akan kita share. Ya, nanti lewat Mbak Dina, nanti Mbak Dina akan share semua materinya yang ada pada hari ini. Ya, persyaratan mikrobiologi apa ya? Tadi udah dijawab belum? Sama Pak. Oh, sudah ya. Oke, baik. Lalu dari Pak Rusdi, apakah ada tanda khusus pada fisik makanan yang terkontaminasi toksik atau hama tanpa harus dicoba terlebih dahulu? Ya, secara fisik ya kalau kita kan bau ya, bau, rasa dan lain sebagainya. Secara fisik ya, kayak wadah ya. Tapi kalau apa ditanya apakah aman atau tidak ya harus diperiksa lab Bapak Ibu. Standarnya itu adanya di sana laboratorium. Misalnya kalau sudah kena hama ya harus cek lab secara nggak bisa. Kalau sudah ada baunya secara kasat mata pun sudah tidak layak ya jangan dipakai. Misalnya ada beras ya, ada bolong-bolong ya, misalnya ada makanan ya sudah digigit tikus, nah, kan berarti sudah tidak layak. Idealnya berapa bulan sekali untuk visit pest control, catering. Pest control itu tergantung dengan perjanjian Bapak Ibu ya, tergantung kebutuhan. Ada memang beda-beda ini, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, 5 minggu sekali ada apa dari Bapak Ibu. Memang tidak ada standarnya, ya. Ada standar kapan harus visitnya itu. Kalau rumah sakit, hotel biasanya mereka standby.
Ini dari Pak Wahyu Anang, berapa gram seharusnya sampel makanan tiap-tiap item? Minimal 200 sampai 250 gram. Ya. Lalu dari Pak Santoso, waktu paling baik untuk membasmi hama kecoa itu harus malam hari atau siang hari? Pak Habibie bisa dibantu tentang hama? Ya, pembasmian hama kecoa itu baiknya dilakukan saat tidak tidak ada proses produksi yang tadi saya bilang ya. Kalau di daerah luar mungkin masih bisa, tapi diusahakan sedang tidak produksi dapur. Kalau bisanya malam ya malam, kalau siang lagi produksi. Nah, jadi kalau siang atau malam tergantung situasi di dapur. Kan kita melakukan treatmentnya itu tadi yang sudah dijelaskan, itu bisa gel, bisa pakai fogging ya, spraying, di vakum. Nah, kondisi saat dapur tidak produksi. Ya dari Ibu atau Bapak nih, Rosa Sihaloho. Bagaimana bila suatu usaha sudah berjalan, kemudian setelah berjalan tidak jauh dari tempat usaha dibuka pembuangan akhir atau pet shop. Nah, kalau memang tempat usahanya berdekatan tiba-tiba ada pembuangan akhir atau misalnya ada pet shop, berarti kita harus dari bangunannya sendiri, misalnya nih dari penerimaan bahan makanannya, kita harus ada pembatasnya dulu. Entah itu tirai plastik, entah pintunya harus seperti apa, yang penting tidak ada hama atau lalat atau serangga apapun yang masuk ke dalam tempat pengolahan pangan kita. Ya. Lalu kalau misalnya di sana dekat pet shop, berarti kita harus ada tembok pembatas atau minimal tidak ada yang namanya sampai ada serangga atau tikus yang masuk ke dalam tempat pengolahan pangan. Khawatirnya dari pembuangan akhir tersebut, misalnya lalat nih, hinggap dari kotoran yang ada di pembuangan akhir masuk dalam tempat pengolahan pangan. Nah, itu yang berbahaya. Takutnya menjadi penyakit atau terjadi keracunan. Karena kalau sudah menyikapi sudah usahanya, bangunannya sudah di situ, terus tiba-tiba ada pet shop. Pasti kan bingung, kita mau bangunnya bagaimana. Tapi minimal dari mulai pintu luarnya terlebih dahulu, pintu masuk dan pintu keluarnya harus benar-benar tertutup. Ya. Lalu dari Pak David Tambunan, bagaimana menyikapi penanganan usaha makanan yang berada di sekitar daerah polusi? Karena udara termasuk pembawa virus terbesar. Kalau untuk menyikapi usaha makanan yang berada di seputaran daerah polusi, maksudnya ini jajanan pinggir jalan atau usaha catering nih, Pak David? Usaha makanan seputaran daerah polusi ini untuk jasa boga atau makanan jajanan? Izin Bu, ini kan kalau kita lihat di seputaran kota besar Bu ya, kan banyak tuh kayak warteg segala macam tuh, apakah itu layak dikonsumsi gitu Bu? Ya baik. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah itu kita ada jadwal untuk pembinaan dan pengawasan semua tempat pengolahan makanan. Mulai dari makanan jajanan sekolah, sampai ke warteg, sampai ke restoran hotel misalnya, sampai ke catering-catering perusahaan, semua itu kita ada pembinaan dan pengawasannya. Tapi memang balik lagi, bagaimana kita boleh mengkonsumsi makanan di tempat makanan tersebut atau tidak, itu balik lagi ke kita sendiri. Karena apa? Setelah kita melakukan pembinaan dan pengawasan, ternyata nggak semua orang bisa mau berubah untuk lebih baik. Ya, karena merubah pola pikir masyarakat adalah PR terbesar bagi kita. Yang udah puluhan tahun, belasan tahun memberikan informasi, memberikan pelatihan, memberikan pembinaan, diawasin, tapi ada beberapa yang mau berubah, ada juga yang tidak mau berubah, sulit. Jadi kalau misalnya boleh dikonsumsi atau tidak, kita sendiri sebagai konsumen yang harus memilah apakah warteg tersebut aman nggak buat saya makan. Kalau memang menurut Bapak warteg tersebut kurang bersih atau gimana, ya udah kita cari yang lain. Mungkin itu Pak jawabannya ya. Jadi kita sendiri yang harus mensiasati bagaimana makanan yang harus kita makan aman. Sudah jelas Pak David? Oke siap Bu.
Sudah jelas ya, Pak David ya? Jadi kalau kita juga suka jajan pinggir jalan misalnya nih, ada yang gorengannya masih pakai kertas koran, atau misalnya ada yang pakai plastik hitam, atau misalnya ada yang suka makan jajan bakso tapi pencucian mangkoknya cuma baknya 1 biji aja, atau cuma yang pakai sausnya saus apalah yang katanya saus busuk. Nah, itu balik lagi kita mau mengkonsumsi yang aman atau enggak. Karena pembinaan dan pengawasan ke tempat seperti itu sudah kita lakukan semua sudah dilibatkan tim kesehatannya. Tapi ya balik lagi pola pikir masyarakat yang agak masih susah. Perlahan-lahan mungkin mereka pasti akan bisa berubah pelan-pelan. Ya buktinya sekarang sudah banyak tukang gorengan yang tidak pakai kertas koran lagi. Betul ya? Dulu masih kertas koran kan? Sekarang sudah pakai plastik bening putih. Ya sudah agak ada perubahan kan? Nah, itu butuh waktu yang panjang yang hal sepele seperti itu. Tapi memang kita harus mau gimana caranya mereka bisa berubah. Ya, begitu ya Pak David ya. Pertanyaannya bagus sekali. Siap, Bu. Lanjut untuk Pak Muhammad Gibran, perbedaan hand sanitizer dan sabun Hepsap apa? Jadi, kalau misalnya sanitizer, ada beberapa bakteri yang tidak bisa mati dari sanitizer tersebut. Tapi kalau yang lebih baiknya adalah cuci tangan pakai sabun. Ya, yang lebih bagusnya cuci tangan pakai sabun karena tidak semua bakteri yang ada di tangan mati karena sanitizer. Jadi yang lebih aman cuci tangan pakai sabun. Sudah selesai semua pertanyaannya dijawab? Mbak Dina, kayaknya sudah ada yang nanya lagi ya. Ini mau selesainya udah semua nih, gak ada yang mau nanya lagi. Oke, sudah ya. Yang Pak David Tambunan tadi jadinya udah belum ya, Bu ya? Sudah, Mbak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, kita tadi sudah melakukan tanya jawab dan tadi sesuai janji saya akan saya pilih ya satu pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Yes. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan hadiah? Selamat ya untuk Bapak Muhammad Abdillah. Pertanyaannya mengenai metode pengantaran pangan. Apakah dapat mempengaruhi kualitas pangan ya? Kemudian bagaimana cara yang aman ya? Tadi juga sudah dijawab oleh Bu Ica ya, sebaiknya harus menggunakan tempat tersendiri ya Bu Ica ya, yang tentunya tertutup sehingga makanannya agar tetap aman. Ya, betul. Kemudian, hadiahnya apa nih Mbak? Hadiahnya GoPay karena nanti buat